Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya. Video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai gaji dan tugas Linmas atau penjaga ketertiban TPS yang nanti akan membantu KPPS Pemilu 2024. Nah, nanti teman-teman anggota KPPS akan berkoordinasi dengan Linmas untuk menjaga keamanan. Nah, teman-teman, Linmas ini merupakan salah satu posisi penting dalam menyelenggarakan proses pemilu, apalagi di pemilu 2024 nanti yang akan segera digelar. Nah, masing-masing panitia, baik itu panitia KPPS, perlu melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Hal ini juga berlaku bagi Linmas yang akan menjadi penertib, yang akan memiliki tugas dan wewenangnya tersendiri, di mana tentunya sudah disesuaikan dengan besaran gaji dan juga tugasnya. Nah, selanjutnya, pemilu 2024 nanti membutuhkan keamanan dan ketertiban agar dapat berjalan dengan kondusif. Oleh karena itu, kehadiran Linmas atau penjaga ketertiban ini sangat penting dalam pesta demokrasi ini. Nah, adapun tugas Linmas ini sudah tertuang dalam juknisnya dan kemudian gaji Linmas ini untuk KPPS 2024 itu sudah ditetapkan berdasarkan surat Menku atau Menteri Keuangan nomor S647 MK02 2022. Nah, kita bahas aja ya teman-teman. Nah, Linmas ini merupakan salah satu badan ad hoc penyelenggara pemilu 2024 yang nanti tugas utamanya itu menjaga keamanan dan kondusivitas pemilu di masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS. Nah, nanti Linmas ini teman-teman akan membantu KPPS dalam menyelenggarakan pencoblosan atau pemungutan suara. Jadi teman-teman tenang aja nanti kalau ada yang keributan atau apa itu akan diselesaikan oleh Linmas karena Linmas ini bertugas mungkin 2 orang ya yang akan diberikan mandat untuk menjaga ketertiban di KPPS. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian nanti mereka adalah petugas yang berasal dari masyarakat. Nanti pemilihannya ya teman-teman yang akan membantu pelaksanaan pemilu 2024. Nah, nanti Linmas ini akan ditetapkan oleh kepala desa atau lurah berdasarkan usulan panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Jadi yang mengusulkannya ini di PPK tingkat kecamatan, teman-teman ya. Nanti siapa yang akan terpilih itu bisa aja dari TPS masing-masing, dari tokoh masyarakat masing-masing yang ada di kampung masing-masing. Contohnya di TPS 1 ada 2 orang dari kampung dari RT 1, RT 2, RT 3 itu bisa dipilih teman-teman ya. Nah, ini bisa dipilih oleh kepala desa, nanti akan ada surat pernyataannya teman-teman, bisa diisi oleh Linmasnya. Biasanya orang-orang yang emang tugasnya sudah menjadi penjaga ketertiban ya di lingkungan masyarakat tentunya. Nah, nanti ini juga akan dipilih oleh kepala desa, berdasarkan nanti akan dikasih suratnya teman-teman. Nah, ini juga untuk Linmas teman-teman kalau nggak salah tugas dan tanggung jawab Linmas ini emang cukup berat teman-teman ya karena harus siap bekerja sejak H-7 hingga H+7 pemilu 2024. Jadi sampai biasanya itu mereka harus menjaga kotak suara ya. Kotak suara, kemudian dari tempat, kemudian ke tempat pencoblosan, setelah tempat pencoblosan dan pemungutan suara, nanti sampai kembali si kotak suara itu ke PPK. Jadi ketika dibawa ke PPK dari di PPS itu harus diamankan sampai ke PPK. Nah, ini tugasnya cukup berat juga ya Linmas ini, makanya harus dipilih orang-orang yang benar-benar rela menjadi relawan ya, relawan untuk menjaga ketertiban. Biasanya ini akan didampingi sama Babinsa, Polsek setempat ya, sama penjaga-penjaga keamanan di masyarakat seperti polisi tentunya ya. Nah, Linmas juga nanti akan mengikuti arahan, pelatihan, dan BIMTEK, bimbingan teknisnya dari Panwaslu atau pengawas pemilu, dan juga dari Polri atau Polsek setempat, biasanya dari Babinsa atau dari yang lainnya teman-teman ya. Nanti akan ada pelatihannya. Jadi kalau ada di daerah teman-teman yang terpilih untuk ikut dari Linmas, silakan aja ya. Kalau memiliki fisik yang kuat, mental yang kuat, itu kan sehat jasmani dan rohani, itu bisa ikut juga. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya, Linmas ini akan mengemban amanah perlu berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu. Nah, nanti Linmas ini akan berkoordinasi dengan KPPS,
PPS dan PPK hingga Panwaslu ya, hingga aparat keamanan. Nah, Linmas ini nanti bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama di TPS. Jadi hanya saat pada TPS saja untuk menjaga ketertibannya sampai proses pemungutan suara itu selesai, teman-teman ya. Itu. Dan juga ini sesuai dengan gajinya, teman-teman ya. Walaupun kerjanya sehari cuma ngeliatin aja gitu kan, mengamati, mengamankan, dan insya Allah lah tidak akan ada terjadi kerusuhan. Kecuali mungkin kalau hal yang terjadi tidak diinginkan gitu ya. Nah, apa saja sih tugasnya? Yaitu yang paling intinya itu harus mengantisipasi kerusuhan, intimidasi atau ada gangguan-gangguan lainnya ya, baik dari eksternal maupun internal. Nah, ini tugas dari Linmas nanti ya, menjaga agar tetap kondusif. Nanti juga akan dibantu sama polsek setempat ya, akan ada survei ke tempat untuk melihat apakah di TPS itu tertib, aman, dan juga lancar gitu teman-teman. Nah, bahkan Linmas ini juga bertugas membantu proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil pemilu. Jadi nanti kalau yang 7 anggota KPPS ini mengalami kendala, nah bisa minta bantuan ke Linmas ya. Saling membantu untuk mensukseskan pemilu 2024 gitu ya. Jadi Linmas ini, nah seperti ini fotonya garang banget ya. Ini cocok nih jadi Linmas nih kayaknya. Ya gitu ya. Jadi maksudnya tuh ya punya fisik yang bagus itu yang siap mentalnya, siap kesana kesini gitu kan. Apalagi menjaga kotak suara itu ya. Nah, tadi kan kita ngomongin masalah masalah tugasnya teman-teman ya. Sekarang kita bahas nih, pemilu 2024 ini kan kita membutuhkan ketertiban ya agar jalan dengan kondusif. Oleh karena itu diharapkan dengan kehadiran Limnas ini penting banget buat pesta demokrasi di pemilu 2024. Lalu berapa sih gajinya sekarang? Nah, kita cek ya. Nah, adapun gaji Linmas KPPS 2024 ini telah ditetapkan berdasarkan Surat Kementerian Keuangan nomor S 67 MK 02 2022. Nah, besaran gaji Linmas ini kalau nggak salah untuk 2024 itu 700.000 teman-teman ya. Kerjanya 1 hari. Nah, gaji tersebut emang mengalami peningkatan lah sekitar 10% dari pemilu 2019 yang kalau nggak salah 650.000 ya. Nah, adapun rinciannya teman-teman itu yang pertama untuk ketuanya, ketua Linmas itu nanti yang akan di pusatnya gitu ya di PPS setempat di kantor kelurahan desa itu 900.000 kalau anggotanya 850. Nah, saat Linmas nah yang akan bekerja di TPS itu 700.000 ya. Itu aja teman-teman informasinya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.